Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Langsung saja kita mulai dengan apa itu hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang termasuk dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang tidak dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Muljatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan sanksi. Terus sumber-sumber hukum pidana. Sumber-sumber hukum pidana yaitu ada di buku 1 tentang tentuan umum pada pasal 1 sampai 103. Yang kedua, buku 2 tentang kejahatan, pasal 104 sampai dengan 488. Buku 3 tentang pelanggaran, pasal 489 sampai dengan 569. Habis itu asas-asas hukum pidana. Yang pertama, asas hukum legalitas. Yang kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Yang ketiga, asas teritorial. Yang keempat, asas nasionalitas aktif. Yang kelima, asas nasionalitas pasif. Macam-macam pembagian delik. Yang pertama, delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya sengaja merampas jiwa orang lain. Pada pasal 338 KUHP. Yang kedua, menjalankan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang, misalnya melakukan pencurian. Yang ketiga, kejahatan. Pada pasal buku 2 KUHP merupakan perbuatan yang sangat tercela. Yang keempat, pelanggaran. Pada buku 3 KUHP. Macam-macam pidana. Mengenai hukuman apa yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut. Pertama, hukuman mati. Kedua, hukuman penjara. Ketiga, hukuman kurungan. Keempat, hukuman denda. Dan kelima, hukuman tutupan. Unsur-unsur tindak pidana. Menurut S.R. Risiranturi, secara ringkas unsur tindak pidana yaitu adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melanggar hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Yang kelima, dalam suatu waktu. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk kelanjutannya silakan lihat video selanjutnya. Selamat menikmati. Enjoy. Cold state line, miles away from those I love, purpose hard to find. While I recall all the words you spoke to me, can't help but wish that I was there, like where I'd love to be.